Dan hari ini panggung saya hilang di desa. Ya. Jadi jangan semena-mena lah. Dikala sekarang ketua Karang Taruna desanya beda pilihan. Betul. Pas yang jadi kepala desa emang rival dia, ya dia babat habis. Karena itu harus satu visi dengan kepala desa. Betul, betul. Gitu kan? Iya. Nah, Kang Ajar, gimana kabarnya? Sehat, Kang? Alhamdulillah, Aduh, Ketua. teman-teman, Luar biasa. sahabatku, hari ini saya ngobrol dengan Korwil Wilayah 4. Ada Kang Ajar. Di sini juga ada Ketua Karang Taruna Desa Kecamatan Campea, sorry. Dan Ketua Karang Taruna Cibung Bulang, Kang Piong ya. Kita mau ngobrol mengenai Karang Taruna nih. Kang Ajar, berapa kecamatan sih, Kang, yang dibawahi oleh Korwil ini? Yang pertama Kecamatan Ciomas, Dramaga, Campea, Cibung Bulang, Tenjolaya, Pemijahan. Jadi kita cukup 6, lumayan besar juga. Luar biasa ya. Lumayan besar juga. Sekarang kalau berbicara penduduk, ya kalau dikali 100.000 bisa 600.000. Wih, ngeri banget ya. 600.000 warga Karang Taruna bahkan. Itu hampir sama dengan satu kabupaten di wilayah Aceh itu. Ya. Aceh itu kan kabupatennya cuma 300.000 paling ya? Iya. 300.000, 400.000. Ini luar biasa. Luar biasa. Luar Berarti biasa. layak untuk jadi Bupati Korwil 5. Korwil 4. Korwil 4. Nah, Kang Heru, Amin, amin. Campea ini berapa desa ya, Kang? Kalau nggak salah. di Campea itu ada 13 desa. 13 desa. 13 desa. Yang sudah terbentuk Karang Taruna Kurang lebih sudah terbentuk 12 lah. 12. Iya. Berarti tinggal satu ya, belum ya? Berarti tinggal di Karateker tuh satu desa tuh ya. Aman. Nah, sekarang nih tantangan di Campea terkait dengan Karang Taruna apa nih? Kira-kira. Tantangannya memang ya itu tadi kurangnya apa sih namanya pemahaman ke anak-anak muda tentang Karang Tarunaan, Ya. kurangnya partisipasi ya dari pemuda gitu Ya. ya, karena memang belum paham mungkin ya Betul, betul, betul. lapangan Betul, gitu ya. betul, betul. Karena yang kita tahu kan Karang Taruna kegiatannya PHBN. Ya, betul, setuju. Tapi ada UMKM-nya, Ya. gitu kan, ada hal-hal yang lain. Kube, web ya. Web. Itu kan kurang lebih seperti itu kan. Ya. Oke. Nah, pertanyaan yang sama dengan Kang Heru, Kang Piong, bagaimana mengenai Cibung Bulang nih? Berapa desa sih? Kalau Cibung Bulang 15 desa. 15 desa. Alhamdulillah hari ini tinggal sisa satu, Carutun Ilir yang permasalahan mungkin sama ya. Situ Ilir berarti kan desa Akang dong. Carutun Ilir. Oh, Carutun Ilir ya. Oke, oke. Carutun Ilir Ya. yang belum terbentuk. Tapi saya sudah buka komunikasi dengan Ya. kadesnya Hmm. dan meminta untuk saya masuk ke sana. Ya. Saya sudah perintahkan divisi organisasian untuk Ah, permasalahannya sama mungkin kalau sama ya. support tadi banyak teman-teman sampaikan sinergitas karena Ya. memang beda pilihan di awal mungkin Betul, ya jadi betul. kendala juga. Ngaruh itu kalau Karang Taruna ya. Buat teman-teman. Mungkin juga saya sampaikan juga ke teman-teman kalau mau sinergi ikutin alurnya sebenarnya. Betul. Saya dulu jadi ketua Karang Taruna desa dan rivalnya kepala desa dulu. Tapi saya menduduki ketua Karang Taruna desa. Ikutin alurnya saja. Ke depan jadi rival kan nih masalahnya nih. Nah, hari ini saya jujur nih, hari ini saya cuma menaikkan bendera untuk jadi kepala desa. Dan hari ini panggung saya hilang di desa. Ya. Sudah terlihat. Iya. Gitu. Nah, apakah faktor itu kira-kira Kang Ajar, menurut Kang Ajar nih? Faktor bahwa biasanya setelah menjadi ketua Karang Taruna, besok lusa suka menjadi kepala desa, sehingga ada miskomunikasi atau ada kurang keberpihakan karena itu kira-kira menurut Kang Ajar. Satu itu, yang kedua karena regulasinya Ketua. Regulasi kan? Regulasi Karang Taruna desa ini di SK-kan oleh kepala desa. Makanya ini perlu kita pikirkan bersama, baik itu Karang Taruna Kabupaten, baik itu Karang Taruna Kecamatan. Pemahaman terkait ke Karang Tarunaan itu sampai ke desa. Iya, betul. Makanya sering waktu saya menjabat ketua Karang Taruna Kecamatan, Ketua. Iya. Kita pas rakor kecamatan, kita sering sampaikan Ya. ada aturan dan pedoman khusus terkait Karang Ya, Taruna. Jadi jangan semena-mena lah. Dikala sekarang ketua Karang Taruna desanya beda pilihan, Betul. pas yang jadi kepala desa emang rival dia, ya dia babat habis. Ya. Nah ini penting Ketua, apalagi saya dengar ada
PO terbaru dari Karang Taruna tingkat nasional terkait ada aturan SK yang ya. apa tuh ketua? SK pengesahan. SK pengesahan. Nah, itu penting, makanya nanti ketua saya sampaikan dan memang harus kita komunikasikan dengan baik itu bupati, baik itu kepala dinas pemberdayaan desa. Betul. Tolonglah setiap ada rakor kepala desa se-Kabupaten Bogor, kita undang Karang Tarunanya ini. Kita memberikan pemahaman terkait ke Karang Taruna. Ya, betul. Baik itu dari segi regulasi, penganggaran dan segala macam. Iya, kalau setahu saya lah ya, berarti kan memang bukan di PO Kang, itu di ADART. Oh, cocok. Jadi itu di ADART itu sebetulnya itu sudah boleh dibilang membuat imunitas buat Karang Taruna desa. Jadi kalau ada konflik misalnya di desa karena memang beda dukungan, itu tidak bisa sekonyong-konyong kepala desa itu mencabut SK kepengurusan desa. Karena apa? Sudah ada SK pengesahan di Karang Taruna satu tingkat di atasnya. Betul. Insya Allah, artinya secara legalitas jelas Karang Taruna yang memang dicabut itu tidak bisa sekonyong-konyong. Artinya tetap yang diakui oleh Karang Taruna kecamatan sampai ke tingkat nasional itu Karang Taruna yang sudah disahkan, gitu kan. Sebenarnya itu dalam rangka itu. Ya. Satu lagi ketua, saya ingin ada buku pedoman khusus terkait Karang Taruna ya Kang ya. Jadi tidak hanya melalui lisan. Betul. Itu pun harus melalui bersurat dan dilengkapi dengan lampiran buku. Buku pedoman kita kirim ke 430 desa ini yang ada di Kabupaten Bogor. Termasuk Pak Camat. Betul. Jadi supaya mereka memang ada pegangan. Ada pegangan ketua. Betul. Memang yang berarti kan permasalahannya di kita ini sementara ini nih ya. Kenapa banyak kepala desa, banyak pemerintah kecamatan masih belum anggaplah belum berpihak terhadap Karang Taruna karena belum paham kali ya. Nah, mungkin ini PR kita harus maklumi itu. Nah, artinya ini kita harus maklumi dan ini mungkin PR kita ke depan. Nah, kira-kira menurut Kang Heru bagusnya solusinya nih. Mungkin ada kiat-kiat atau ada trik atau ada strategi bagaimana sih agar Karang Taruna desa bisa diakui oleh Karang Taruna oleh kepala desanya? Ya memang Karang Taruna ini kan mitra strategis desa. Betul. Sudah seharusnya memang Karang Taruna itu harus satu visi dengan kepala desa. Betul. Gitu kan? Nah kita ikuti saja gitu alur kepala desa gitu. Saya rasa setiap kepala desa itu memiliki visi yang bagus. Gitu. Betul. Visioner gitu kan. Kepala desa gitu kan. Karena memang betul tadi apa yang disampaikan Korwil kita, ini banyak terjadi juga mengenai kepengurusan. Apalagi ketika memang PLT menjabat kepala desa. Nah, PLT ini terkadang memang mungkin istilahnya pengen ada kenang-kenangan. Dibentuklah Karang Taruna. Nah, kemudian setelah pilkades, pemilihan pilkades seperti itu, ya kadang yang tadi ya Karang Taruna kurang atau nggak didukung atau menjadi rival gitu. Akhirnya ya itu menjadi imbasnya ke Karang Taruna yang sebelumnya kan. Nah, kalau saya sih berharap nanti akan ada pelatihan tadi yang mengenai ke Karang Taruna. Betul. Itu. Terus kemudian satu lagi untuk kepengurusan Karang Taruna kecamatan nih. Khususnya untuk TKKT nih ya. Untuk TKKT, saya berharap nanti di ADART atau apa namanya peraturan organisasi. Saya berharap nanti ketua Karang Taruna kecamatan ya atau pada saat TKKT minimal dia pernah mengikuti LDK 1 LK 2. Cocok. Karena itu menjadi dasar. Ketika memang permasalahannya ada di tingkat desa, ketua Karang Taruna kecamatan itu udah paham lah gitu. Betul. Gitu. Bukan berarti saya paham ketua, saya juga masih kurang ilmu gitu. Nah, nanti saya berharap nanti ketika TKKT salah satu yang menjadi syarat mencalonkan Karang Taruna kecamatan harus memiliki sertifikat LK. Sepakat. Setuju. Dan memang boleh dibilang Karang Taruna ini kelemahannya di sistem ya. Nah, kita coba bersama-sama dibuat ya. Bagaimana Karang Taruna dari sisi mekanisme segala macam kita buat penguatan untuk bahwa tidak sekonyong-konyong karena dia anak siapa atau dia punya apa lalu menjadi ketua Karang Taruna tanpa memahami kesetiakawanan sosialnya dulu kan, betul kan? Tapi sebetulnya kalau tahu saya di ADART ada imunitas sebetulnya juga bahwa untuk menjadi ketua kecamatan harus pernah menjadi ketua dan pengurus Karang Taruna desa. Sudah ada itu aturannya yang artinya bahwa ini
sudah agak dikunci sebetulnya. Jadi tidak orang sekonyong-konyong mentang-mentang dia, mohon maaf, anak camat yang jadi ketua kantor kecamatan misalkan gitu, nggak bisa sekarang. Tapi memang yang dikhawatirkan secara administratif khawatir direkayasa. Nah, memang perlu LK yang tidak bisa direkayasa itu LK sebetulnya. Ya, nanti kita perjuangkan itu bahwa persyaratan menjadi ketua kecamatan atau sampai ke kabupaten adalah pernah mengikuti LK1 atau LK2, kan gitu. Siap. Nah, Kang Piong, ini kan tadi banyak generasi muda yang belum tahu mengenai Karang Taruna. Padahal Karang Taruna ini tugas pokoknya adalah sebagai problem solver dari permasalahan-permasalahan pemuda. Nah, bagaimana kiat-kiat Kang Piong ketika menjadi ketua desa dulu dan sekarang ketua kecamatan untuk bagaimana mengedukasi pemuda, Kang Piong? Sebenarnya memang sama, saya seperti Kang Heru. Kalau tahuannya belum matang lah ilmu keuangan, tapi saya mencoba untuk memahami hari ini. Menurut saya Win-Win Solution terkait keterangan tarunaan betul kata ngajar tadi. Dibuatkan modul atau buku saku untuk teman-teman kepala desa, untuk teman-teman camat, termasuk untuk teman-teman Karang Taruna, sehingga teman-teman Karang Taruna bisa literasi terkait Karang Tarunanya melalui buku saku tersebut. Saya jujur, saya juga sama hari ini. Tidak sehebat ketua hari ini. Belum. Saya masih di bawah lah. Tapi saya mencoba untuk terus literasi, menggali terkait keterangan. Mudah-mudahan apa yang saya gali bisa tersampaikan oleh teman-teman yang lain. Cuma memang ada informasi begini, bahwa di generasi milenial dan Z ini kan kurang hobi baca ya, kurang literasi. Karena mereka sibuk dengan gadget. Mungkin perlu ada metode baru bahwa bagaimana mensosialisasikan melalui program digital nih. Gimana Kang Ajar? Kira-kira menurut Kang Ajar? Kalau untuk teman-teman Karang Taruna sih mungkin bisa. Tetapi kalau untuk pemerintahan, baik itu desa ataupun kecamatan, harus bentuknya modul, betul. Karena patokan mereka ini kan, bagaimana caranya Karang Taruna ini masuk di RKPDes, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, untuk menentukan Karang Taruna ini ada di mana. Apakah di ADD, apakah ada di DD, apakah ada di BHPRD. Nah, persoalan hari ini tadi saya sampaikan ke teman-teman, Karang Taruna Kabupaten sudah jelas. Kita tupoksinya jelas. Bahkan penganggarannya juga jelas, ketua. Untuk Karang Taruna Desa sudah hampir jelas. Hampir jelasnya karena apa? Karena sudah tentu kita masuk di kelembagaan. Sudah masuk di kelembagaan. Hanya saja ada dari DD dan BHPRD lah gitu ya. Ada sedikit yang mungkin ini terkadang kita juga tidak bisa menyalahkan kepala desa atau infrastruktur desa ya. Jadi kepala desa bingung. Ini Karang Tarunanya mau dimasukkan kemana? Posnya. Contoh kalau BPD, LPM, Kadus, staf desa dan segala macam jelas, penganggarannya jelas. Ini Karang Taruna di mana? Jangan sampai ketua dengan kita ada seperti itu, dengan ada modul atau pencerahan seperti itu, supaya pemerataan ada. Pemerataan. Jadi setiap desa memang segini loh kosnya Karang Taruna. Hanya saja nanti mungkin yang penghasilan asli desanya lebih besar, ya mungkin itu bisa dianggarkan lewat BHPRD atau segala macam. Ini yang penting gitu. Ya, padahal kalau secara regulasi Karang Taruna luar biasa ya. Pertama, Karang Taruna itu dinaungi oleh Kemendes sebagai lembaga masyarakatan desa. Dinaungi oleh Kementerian Sosial karena memang concern di dunia sosial. Dinaungi juga oleh Kemenpora karena memang di bawah, karena memang usianya masuk di kepemudaan juga. Bahkan masuk di Menteri Dalam Negeri kalau bicara sebagai lembaga masyarakatan desa ya. Cuman mungkin ini yang perlu kita perlu perjuangkan, masalah informasi kali ya. Informasi. Gimana menurut Kang Piong? Nah, saya kalau berbicara masalah ADD semangat sebenarnya. Ini yang perlu karena memang gali bersama. Tidak bisa menutup itu dunia saya. Apa yang tadi disampaikan Ajar, ini kembali ke mindsetnya kepala desa sebenarnya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga ada ketakutan di kepala desa ketika memang kepala desa menganggarkan
anggaran untuk apa? Untuk para Karang Taruna, ketakutannya dijadikan alat politik mereka untuk melawan tersebut. Gitu. Saya sudah mengedukasi sebenarnya beberapa di Kecamatan Campea, saya sudah beberapa dekat. Contohnya Bojong Jengkol. Bojong Jengkol awalnya tidak ada beberapa yang tidak sinergis. Saya coba fasilitasi. Alhamdulillah selesai sampai menjanjikan 10 juta. Iya, awal 10 juta yuk untuk Karang Taruna. Karang Taruna lagi kan gitu. Nah, memang ada satu porsi yang tadi disampaikan ketua benar. BPD hari ini dapat dari Bangko. Kenapa tidak kita Karang Taruna? Dapat dari gubernur nih, dari Banprop, dari Banten. Termasuk kita juga. APBD provinsi ya. Sebenarnya saya mengeluhkan terkait kita di kecamatan. Itu yang cocok. Itu yang cocok. Teman-teman desa aman dengan BHPRD. Bisa dialokasikan di daerah desa. Kita di kecamatan sampai hari ini DPA Pagu kecamatan tidak pernah menganggarkan untuk. Betul. Padahal kita berkewajiban membina teman-teman di tingkat desa. Anggarannya tidak ada. Kita harus mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan pembinaan ke depan. Nah itu sebenarnya. Jadi saya harap ke depan nih ketua bisa komunikasi ke sana untuk masuk ke aturan Perbub atau apalah. Untuk teman-teman kecamatan bisa memasukkan DPA anggaran untuk kita. Oke. Gitu. Jadi kita leluasa nih ya pembinaan. Kita dituntut pembinaan oleh kecamatan, sedangkan tidak ada DPA atau anggaran untuk kita kecamatan. Kita nunggu dari ketua aja sebenarnya. Tapi kan sudah ada kan walaupun kecil ya. Kalau dari ketua kabupaten aman lah. Tapi sebetulnya perlu juga dipahami oleh teman-teman bahwa kabupaten perlu perjuangan itu. Iya, berproses, sepakat. Sehingga sampai kita bisa diakui dan dialokasikan itu karena perjuangan. Nah, ini juga perlu disosialisasikan ke teman-teman juga bahwa kita saat ini masih berjuang bersama-sama. Terutama untuk kecamatan nih, memang betul. Perlu diketahui sahabat semua, memang masalahnya saat ini di kecamatan ini Karang Taruna ada dan harus membina teman-teman Karang Taruna desa, tapi tidak ada sedikit pun pagu anggaran yang ada di kecamatan yang bisa dimanfaatkan dialokasikan oleh teman-teman Karang Taruna kecamatan. Nah ini mungkin harus bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi PR ya, terutama para penguasa lah di negeri ini, bagaimana Karang Taruna yang memang sangat vital ini sebagai mitra strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, sebagai organisasi yang memang problem solver dari masalah-masalah pemuda, ini harus dibina betul. Termasuk ke depan nih mencoba dari demografi. Ini perlu kita dipikirkan oleh semua pihak dan mudah-mudahan dari obrolan kita nih ya. Ini bisa menjadi penggugah hati nurani para pemegang kebijakan bahwa ada orang-orang baik seperti Kang Ajar, Kang Heru, Kang Piong, dan banyak aktivis Karang Taruna yang ingin berbuat untuk bangsa ini, cuman memang masih belum terperhatikan. Itu. Nah, terakhir nih, harapan dari teman-teman ke depan terkait dengan kepemudaan atau terkait dengan Karang Taruna ke depan, bagaimana Kang Ajar? Baik, tadi saya sampaikan juga, hari ini kita ini Karang Taruna adalah rumah besar yang dipersiapkan menjadi salah satu pemimpin bangsa. Baik itu tingkat kelurahan, baik itu di tingkat kecamatan, baik itu di tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Makanya Karang Taruna ini kan adalah keputusan politik. Betul. Lahirnya Karang Taruna, adanya anggaran Karang Taruna itu adalah keputusan politik. Oke lah, kalau berbicara Karang Taruna ini adalah organisasi sosial. Tetapi Karang Taruna hadir, ada dan punya anggaran itu adalah keputusan politik. Makanya saya berharap teman-teman kader Karang Taruna ke depan, baik dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dan kecamatan, jangan tabu lah terhadap politik. Jadi kalau bukan berarti kita ingin menjadi oposisi pemerintah. Apa yang disampaikan oleh ketua tadi, kita mempersiapkan. Dan bila mana kita ada kesempatan, kita ambil itu. Dan ditambah lagi kita punya prinsip keberanian. Itu yang cocok. Kita punya persiapan, kita siap. Hari ini melalui Karang Taruna berproses dari mulai Karang Taruna tingkat
RW, ketua saya dulu pernah menjadi ketua RW, sekarang Taruna tingkat RW. Terus menjadi Karang Taruna tingkat desa ketua dan ketua kecamatan. Sekarang alhamdulillah bersama-sama dengan ketua di Karang Taruna Kabupaten. Ini kita sudah mempersiapkan itu, ketua. Sudah mempersiapkan. Hanya saja kesempatannya ini. Apa kita mau ambil apa tidak? Nah, ini. Dan kita punya keberanian apa tidak untuk ambil kesempatan itu. Nah, saya berharap kepada teman-teman kader Karang Taruna di tingkat manapun, beranilah ambil kesempatan itu. Kalian sudah berproses, Karang Taruna ini sudah jago, sudah seksi, dan sudah diakui oleh nasional. Bukan Kabupaten Bogor lagi, nasional, ketua. Sudah nasional. Kita tanpa diarahkan di suatu ada bencana atau segala macam, tanpa diarahkan pun, ketua, itu sudah bergerak semua. Contoh di Sukajaya, tanpa ada komando dari ketua, semua Karang Taruna bergerak. Cibunian terbaru, tanpa diarahkan, semua bergerak. Ya inilah kesempatan ini yang harus kita ambil. Bukan berarti kita ingin menjadi apa, tetapi ayolah, Karang Taruna harus menjadi rumah pengkaderan, mempersiapkan pemimpin-pemimpin ke depan. Siap. Terima kasih Kang Ajar. Gimana Kang Heru? Saya sih berharap Karang Taruna ini tetap terus eksis, ya, menjadi organisasi yang besar yang diakui oleh masyarakat. Terus memberikan manfaat-manfaat yang besar untuk masyarakat. Jangan hanya memang eksis di media sosial aja gitu ya, di grup gitu kan ramai gitu. Tapi di tengah-tengah rakyat terus ini. Wah, keren. Jangan sampai Karang Taruna itu hanya terpampang di depan kantor desa. Kebanyakan. Kebanyakan. Hanya kan gitu ya. Tetapi organisasinya ya itu tidak ada gitu kan. Jadi jangan hanya eksis di media sosial ataupun hanya di perkembangan tentang desa aja gitu. Ya mudah-mudahan sih ke depan kepala desa sih saya berharap khususnya di Campe ya. Kepala desa lebih lebih support Karang Tarunaan yang di desa-desa kecamatan Campe ya gitu kan. Karena memang ya itu tadi pemahaman kepala desa ini mengenai Karang Taruna ya kurang gitu. Kemarin ini kita baru ngebentuk Karang Taruna Desa Cicadas. Gitu kan. Nah, cuma memang ya itu tadi kepala desanya kurang paham atau bagaimana ya kita maklumi saja lah gitu ya. Mudah-mudahan sih harapannya ke depan lebih baik lah ya. Lebih perhatikan lagi dan maksimalkan Karang Taruna. Oke. Siap. Oke Kang Piong, terakhir harapan mengenai bagaimana Karang Taruna bisa lebih optimal lagi manfaatnya buat masyarakat. Harapan saya ke depan Karang Taruna bersama stakeholder yang lain termasuk kepala desa lebih sinergi. Kader-kader mempersiapkan kader-kader untuk memimpin masa depan, memimpin desa, memimpin kabupaten, memimpin Indonesia dengan cara sinergitas. Saya harap dengan sinergitas terbentuk atau terjalin hubungan baik sehingga calon pemimpin kita sudah ada. Dan saya yakin kepala desa tidak seumur hidup. Gitu. Maka saya berharap ke depan kepala desa sinergi dengan Karang Taruna sehingga di wilayahnya sudah disiapkan generasi-generasi pemimpin yang akan datang. Saya berharap generasi-generasi yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin di Kabupaten Bogor khususnya. Amin. Terima kasih Kang Ajar, terima kasih Kang Heru atas waktunya, terima kasih Kang Piong. Teman-teman, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Itu harus kita siapkan bersama-sama. Bukan hanya oleh Karang Taruna, harapan kami pemerintah, dunia usaha, dan sebagainya, yuk kita pikirkan bagaimana agar pemuda-pemuda di Kabupaten Bogor khususnya, di Indonesia pada umumnya, ini bisa menyongsong bonus demografi dan bisa membawa Indonesia emas nanti untuk Indonesia lebih maju. Kalau tidak hari ini, kapan lagi kita lakukan? Kalau bukan kita, siapa lagi akan melakukan? Yuk kita bina pemuda dan siapa pemuda untuk menjadi pemuda-pemuda yang hebat di kemudian hari. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.